bagaimana nak? Tugas kelompoknya sudah? Sudah. Mungkin satu orang bisa kumpulkan, nanti ini akan menjadi satu orang saja nak. Ya. Nilainya ini kan satu nilai kelompok ya. Nanti akan menjadi nilai kalian untuk tugas kelompoknya. Nah, setelah kita menyelesaikan proses diskusi kelompoknya, Bapak mau siapa yang bisa menyimpulkan apa yang telah kita pelajari hari ini? Silakan. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu genetika merupakan salah satu cabang ilmu biologi yang mempelajari mengenai pewarisan sifat. Nah, di genetika sendiri ini terbagi menjadi dua hukum satu Mendel dan hukum dua Mendel. Yang dimana hukum satu Mendel merupakan hukum asortasi, sedangkan hukum dua Mendel merupakan hukum segregasi. Jadi dimana pada hukum satu Mendel ini dikenal dengan pewarisan, yang mana asimilasi adalah proses pengintegrasian informasi baru. Kemudian akomodasi diartikan sebagai proses penyesuaian struktur kognitif, dan ekuberasi adalah proses penyesuaian kesinambungan antara asimilasi dan akomodasi, serta adaptasi yang akan terjadi setelah terdapat keseimbangan di antara struktur kognitif. Kemudian Brunner pada tahun 1915 sampai 2016 mengembangkan teorinya yang disebut dengan free discovery learning. Nah, menurut Brunner, perkembangan kognitif seseorang terjadi melalui 3 tahap yang ditentukan oleh caranya melihat lingkungan, yaitu enaktif, ikonik, dan simbolik, di mana enaktif diartikan sebagai aktivitas-aktivitas dalam upaya untuk memahami lingkungan sekitarnya. Kemudian tahap ikonik diartikan sebagai bagaimana seorang memahami objek-objek atau dunia melalui gambar atau visualisasi verbal. Dan tahap simbolik yaitu seseorang telah mampu memiliki ide-ide atau gagasan yang dapat dipengaruhi oleh kemampuan. Adapun kelebihan dan kekurangan teori kognitif, kelebihannya itu adalah siswa kreatif dan mandiri, siswa dapat memahami bahan belajar dengan mudah. Namun ada pula kekurangannya, yaitu tidak menyeluruh untuk semua tingkatan dan beberapa prinsip itu sulit dipahami. Nah, yang terakhir itu implikasi teori belajar kognitif. Nah, teori kognitif ini telah dijelaskan tadi bahwa itu menekankan pada proses perkembangan peserta didik. Dalam proses pembelajaran, perbedaan kecepatan perkembangan mempengaruhi kecepatan belajar peserta didik. Oleh sebab itu, interaksi dalam bentuk diskusi tidak dapat dihindarkan. Pertukaran gagasan menjadi tanda bahwa perkembangan penalaran peserta didik. Perlu disadari bahwasanya penalaran bukanlah sesuatu yang dapat diajarkan secara langsung, namun perkembangannya dapat disimulasikan. Hakikat belajar menurut teori kognitif dijelaskan sebagai suatu aktivitas belajar yang berkaitan dengan penataan informasi, reorganisasi perseptual, dan proses internal. Kegiatan pembelajaran yang berpijak pada teori belajar kognitif ini sudah banyak digunakan, sehingga kebebasan dan keterlibatan peserta didik secara aktif dalam proses belajar amat sangat diperlukan agar belajar lebih bermakna bagi peserta didik. Demikianlah video teori belajar kognitif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.